selamat pagi. Kembali lagi dengan Novi di Podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Kali ini kita akan membahas salah satu tema atau bahan yang sangat hangat dibicarakan di media massa, yaitu mengenai kampanye di tengah pandemi COVID-19. Seperti biasa, Novi tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita narasumber Ibu Selvi Katili. Beliau anggota KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Parmas, Sosdiklik, dan SDM. Selamat pagi Ibu Selvi. Pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah hadir untuk yang ketiga kalinya ya Bu ya iya, di podcast. Saya yang paling rajin loh di podcast ini. Semoga Ibu tidak bosan-bosan ya untuk datang. Tidak, ini sebagai tupoksi sebagai seorang penyelenggara pemilu. Baik. Tapi di hari ini Ibu suasana kita agak berbeda ya Bu ya. Sudah ada segar-segar begitu. Biar tidak selalu di dalam ruangan ya Bu ya, jadi bosan. Karena memang di masa kampanye seperti ini kita harus segar-segar. Jadi harus segar pikiran, segar perasaan. Karena menghadapi kampanye seperti ini seorang penyelenggara harus fresh. Mantap. Ibu, ini kan kita sudah memasuki masa tahapan kampanye. Kalau dijadwalkan dimulai dari tanggal 26 September yang lalu sampai tanggal 5 Desember tahun 2020. Ini kan salah satu momen Ibu sebagai pasangan calon untuk bagaimana Ibu meyakinkan pemilih untuk memilih mereka dengan menawarkan visi misi mereka dong tentunya. Tapi ini kampanye tidak seperti tahun-tahun yang lalu Bu. Berbeda karena kita harus melaksanakan kampanye di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini kan kemudian muncul pertanyaan Bu, apakah pandemi ini akan membuat kampanye di tahun 2020 ini ya Bu ya jadi tidak efektif? Atau bagaimana sih ini metode untuk pelaksanaan kampanyenya sendiri? Begitu. Dan sebelumnya Ibu kan di KPU sendiri sudah mengeluarkan regulasi yaitu PKPU nomor 11 tahun 2020 yang merupakan rubahan dari PKPU nomor 4 di tahun 2017 yaitu mengenai kampanye, tapi kan ini pelaksanaan kampanye di masa normal. Kemudian muncul lagi Ibu regulasi PKPU nomor 13 tahun 2020 mengenai pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Di dalamnya juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye itu sendiri. Tapi perbedaan prinsipnya itu di antara kedua regulasi itu apa sih Bu mengenai pelaksanaan kampanyenya itu sendiri? Iya. Baik, terima kasih. Baik. Iya. Ini pertanyaannya sangat runtut ya. Jadi memang di dalam masa pandemi ini adalah kali pertama penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu di masa pandemi yang kemarin-kemarin tidak pernah ada, mungkin di seluruh dunia juga tidak pernah ada. Ini adalah masa di mana kali pertama, sehingganya di dalam peraturan PKPU kita, baik PKPU 4, PKPU 11 dan PKPU 13 sapu jagat kemarin, itu sudah diatur. Jadi ada masa di mana masa normal dan ada di mana masa pandemi. Jadi ada beberapa hal di masa seperti yang pertama untuk kampanye di masa normal, yaitu kampanye yang bisa dilakukan misalnya rapat umum ya. Rapat umum di masa yang normal itu dilakukan ya. Tetapi di masa pandemi ini ditiadakan begitu. Lalu ada pertemuan terbatas. Nah, kalau pertemuan terbatas ini masih bisa dilaksanakan tetapi dibatasi dalam jumlah ya. Jadi kalau kemarin ada yang bisa sampai 1.000 dan 2.000 orang dalam satu ruangan, tetapi untuk yang masa pandemi ini di PKPU kita yang terakhir ini dia dibatasi 50 orang. Itu pun dari 50 orang ini penyelenggara pemilu ataupun paslon yang melakukan kegiatan pertemuan terbatas ini yang pertama harus melaporkan kepada kepolisian, harus ada suratnya. Yang kedua harus ada waktu, hari, tanggal, dan jam. Lalu yang berikut adalah akun apa yang dipakai. Nah, ini perbedaannya. Kalau kemarin-kemarin di masa normal PKPU kita tidak mengatur tentang adanya media daring ya, media di mana penyelenggara ataupun berkampanye pada media sosial itu memang kemarin ada diatur tapi tidak secara spesifik. Kalau sekarang itu kita diatur di mana pasangan calon atau tim kampanye harus menyampaikan ke KPU untuk KPU provinsi kalau yang melaksanakan pemilu pilgub ya. Tetapi kalau untuk 3 daerah di Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo, mereka tim pasangan calon harus menyampaikan 20 akun resmi ya. 20 akun resmi yang disampaikan ke KPU.
Nah, di 20 ini terbagi atas bisa saja ada dari Facebook, Twitter, lalu Instagram begitu ya. Itu disampaikan ke KPU dan itu didaftarkan begitu. Sehingganya mereka bisa berkampanye melalui akun-akun itu. Misalnya punya kegiatan kampanye di satu titik. Nah, mereka bisa melakukan secara live streaming begitu. Sehingganya ini adalah upaya-upaya di mana masa pandemi sekarang tidak menyulitkan pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya. KPU sudah mengatur di dalam PKPU-nya, jadi tidak ada pembatasan. Yang dibatasi hanyalah kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya ya, saya sebutkan di sini misalnya konser. Nah, ini dilarang. Mengundang kerumunan begitu. Mengundang kerumunan. Lalu dangdutan gitu loh. Nah, ini yang lebih apalagi layar tancap. Nah, biasanya kan masa itu lebih suka layar tancap, apalagi kaum milenial kita. Itulah. Jadi sehingganya ini diatur juga. Kaum milenial ini tidak dibatasi, tetapi mereka bisa mengakses lewat Twitternya, lewat Instagramnya, lewat Facebooknya untuk bisa melihat apa dan bagaimana visi misi dari calon yang akan mereka pilih di tanggal 9 Desember nanti begitu. Jadi perbedaannya adalah ada beberapa kegiatan kampanye yang harus ditiadakan ini Bu ya, yang mengundang kerumunan. Dilarang. Gitu. Ya, karena berpotensi ada kerumunan dan tentu saja itu akan ada klaster baru. Nah, sehingganya ini yang dilarang di dalam PKPU kita. Tetapi dibatasi dengan dibukalah untuk media daring dan beberapa akun yang disampaikan ke KPU begitu. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa media sosial ini harus didaftarkan sebanyak 20 akun media sosial ya. Ini kalau ternyata Bu ada nih yang nakal gitu Bu, ternyata akun media sosialnya yang didaftarkan 20, ternyata mereka punya lebih dari 20. Itu bagaimana Bu pengawasannya? Iya. Jadi memang ini kita bekerja sama. Jadi kita KPU RI itu bekerja sama dengan tim Dewan Pers ya. Tim Dewan Pers yang ada di Jakarta, insya Allah juga di Provinsi Gorontalo itu kita bisa bekerja sama untuk bisa memantau akun-akun resmi. Jadi akun ini didaftarkan ke KPU dan akun-akun ini kita sampaikan ke yang pertama ke Bawaslu, lalu juga ke kepolisian, itu bisa mengakses itu juga sehingga bisa ada dikawal, dilihat dan diawasi oleh teman-teman dari Bawaslu akun-akun yang sudah disampaikan dan mereka melakukan kampanye sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan PKPU kita begitu. Kalau ternyata ditemukan Ibu itu akun-akun media sosial yang itu, apakah itu akun media sosialnya akan bagian yang dihapuskah atau dibagaimanakan ini Ibu akun media sosial? Itu adalah bagian dan tupoksi dari teman-teman dari Bawaslu. Ada mekanisme yang akan dilakukan untuk akun yang tidak terdaftar atau mungkin saja bisa saja mereka itu karena simpatisan dari salah satu paslon, mereka seenaknya saja membuat mengkampanyekan. Nah, itu ada aturannya juga. Memang kita akan bisa ada pelacakan dari tim yang bekerja sama dengan Facebook, juga Instagram dan Twitter begitu. Ini kan tadi kampanyenya melalui yang ini ya Bu ya, media sosial begitu, melalui rapat terbatas. Ini kan selain kampanye melalui kedua kegiatan tersebut, ada lagi nih bukan lewat baliho atau alat-alat kampanye nih. Ini kan APK ini kan disediakan oleh KPU kepada para peserta pemilihan. Ini bentuknya apa saja sih Bu APK ini? Iya, jadi di dalam peraturan KPU itu ada yang disebut alat peraga kampanye dan ada yang disebut bahan kampanye. Nah, untuk alat peraga kampanye itu memang disediakan oleh KPU. Jadi teman-teman paslon itu hanya menyampaikan desain ya, desain yang itu kita cetak lalu kita pasang juga oleh KPU. Demikian juga bahan kampanye. Itu yang pertama ada yang berupa baliho, videotron, lalu juga ada berupa spanduk dan umbul-umbul. Ini dibagi, ada yang berbasis kabupaten, lalu ada yang berbasis kecamatan dan ada juga yang berbasis desa dan kelurahan. Nah, di samping ada yang diadakan oleh KPU itu sendiri, teman-teman paslon juga bisa nambah gitu. Jadi mereka bisa menambah sebanyak 200% dari jumlah. Misalnya kita di KPU mengadakan umbul-umbul per kecamatannya, misalnya 4 buah. Iya,
4 buah. Nah, pasangan calon dia bisa menambah 200% dari jumlah itu. Lalu misalnya spanduk ya. Spanduk per desanya itu 2 buah. Nah, pasangan calon bisa menambah 200% dari angka itu, begitu. Dari jumlah itu. Dan itu bisa disebar sesuai peruntukannya yang ada, begitu. Lalu apakah alat-alat atau APK atau bahan kampanye tadi yang dibuat sendiri oleh peserta harus dilaporkan juga kepada KPU, Bu? Iya, memang harus dilaporkan karena nanti di akhir masa kampanye atau di akhir pelaksanaan kampanye ini paslon itu berkewajiban untuk melaporkan semua penganggaran ke KPU. Ada yang disebut laporan akhir LADK-nya, begitu. Itu yang disampaikan ke KPU dan itu akan diaudit oleh KPU. Iya, itu akan diaudit. Dan ini adalah hal yang wajib. Bila tidak disampaikan ke KPU maka sanksinya adalah pembatalan, begitu. Yang terlambat saja kemarin, yang terlambat saja kemarin dalam menyampaikan LADK-nya itu ada sanksinya. Apalagi kalau yang tidak menyampaikan sama sekali, begitu. Kalau tentang pemasangan APK dan bahan kampanye ini kan sekali lagi pasti akan diawasi oleh pihak-pihak atau stakeholder kita Ibu, seperti Bawaslu, Pemda atau kepolisian begitu. Iya. Jadi pemasangan APK ini kita bekerja sama dengan pemerintah lewat penetapan zona ya. Jadi penetapan zona tempat di mana akan dipasang APK tersebut. Karena KPU itu kan tidak punya wilayah. Yang punya wilayah ini kan pemerintah. Sehingganya KPU berkoordinasi dan alhamdulillah kemarin itu sudah ada beberapa SK penetapan zona di mana ada kerjasama antara KPU bersama stakeholder yang ada di kabupaten penyelenggara, dan alhamdulillah ada zona-zona yang sudah disampaikan, dan juga zona-zona itu nantinya itu akan dipasang APK-APK ini berkoordinasi dengan Bawaslu, karena memang ada aturan di mana tidak boleh di tempat umum atau tidak boleh di tempat ibadah, di masjid tidak boleh pasang balihonya begitu. Ada berapa meter dari masjid kita bisa memasang, itu sudah diatur, sehingganya juga ada yang harus memperhatikan estetika keindahan begitu. Baik. Itu semua sudah diatur ya Bu ya, dan tentunya diawasi juga. Iya. Jangan sembarangan ini pasang APK di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Baik. Begitu. Ibu, ini semakin menarik tapi Ibu Selvi tahan dulu karena kita akan kembali lagi setelah informasi. Teman-teman, sahabat pemilih, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihnu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Baik Bu, kita lanjut lagi ke perbincangan kita kali ini. Ibu, ini kan dalam kegiatan kampanye ada pihak-pihak yang tidak boleh terlibat seperti ibu hamil, balita, lansia. Ini kan tidak boleh kan Bu untuk mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon. Lalu kalau ternyata ada pelanggaran ibu hamil, balita, lansia diikut sertakan, apakah ada sanksinya kepada pasangan calon? Iya, memang di dalam peraturan kita yang sekarang memang ada pelarangan ya, pelarangan. Dari dulu juga untuk anak-anak itu dilarang ikut kampanye begitu. Tetapi untuk di masa pandemi ini kita lebih memperketat lagi, di samping protokol kesehatan COVID-19 ini. Jadi PKPU kita juga melarang ibu hamil. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan dari teman-teman, ini untuk mengkategorikan hamil seperti apa ya? Gitu. Kami sempat ada koordinasi dengan teman-teman di Bawaslu Provinsi, juga dari teman-teman dari Polda kemarin bersama semua komisioner KPU Provinsi. Jadi pengkategorian orang hamil itu ya kita lihat, kalau perutnya besar dia pasti hamil dong. Oh begitu? Nah. Jadi tuh kelihatan dulu nih perutnya. Ya dilihat dari dia hamil, karena orang hamil itu kan notabene-nya dilihat dari perut. Nah kalau saya bilang, kalau bapak-bapak yang perutnya gendut hamil juga ya gitu. Sehingga ya kemarin ya dikategorikan ibu hamil tidak boleh mengikuti kampanye. Yang berikut anak balita. Iya, anak balita ini dalam bahasa bakunya balita itu bawah 5 tahun ya. Jadi kategori umur. Jadi anak-anak yang di bawah dari balita 5 tahun ini tidak bisa. Karena apa? Yang pertama adalah di samping namanya kampanye, kalau misalnya pertemuan terbatas, walaupun terbatas 50 orang, tetapi tetap kan ada
ada banyak lebih dari satu, sehingga anak diharapkan tidak bisa diajak. Yang berikut adalah lansia. Lansia ini kan orang rentan terhadap penyakit ya. Iya, betul. Orang rentan di masa pandemi sekarang ini kan orang yang berusia di atas 50 tahun itu sangat rentan terhadap penyakit, terhadap COVID ini, sehingga itulah juga dilarang, dijaga. Begitu juga ibu hamil. Ibu hamil ini kan di dalam kesehatannya dia harus dijaga, sehingga baik jaga kesehatan ibu dan anaknya. Jadi itu mengapa juga itu dilarang. Demikian juga anak-anak yang di bawah umur 5 tahun itu sangat rentan terhadap penyakit, sehingga ini dilarang untuk di masa pandemi untuk mengikuti kampanye itu sendiri, begitu. Baik, Ibu, ini kan kemarin ada berita nih ke pasangan calon untuk ini mengadakan pertemuan terbatas cuma 50 orang. Ternyata yang hadir lebih dari 50 orang. Katanya ini karena mereka ini kan simpatisan yang animonya sangat besar kepada kami. Iya. Lalu kalau hal itu sampai terjadi, apakah tidak ada sanksi atau teguran begitu, Bu, untuk pasangan calon? Iya, jadi kalau didapati hal seperti itu, maka KPU pada tempat itu berkoordinasi dengan Bawaslu ya. Karena memang kalau ada pertemuan terbatas, kan pertemuan terbatas itu nantinya mereka mendapat surat STTPL ya, itu dari kepolisian, dan yang pasti pertemuan itu akan diawasi baik itu dari kepolisian juga dari Bawaslu. Jika terjadi hal-hal seperti itu, maka KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian karena mereka yang memberikan izin itu. Yang berikut adalah sanksi. Itu sanksi sesuai dengan peraturan PKPU yang ada ya, dan itu juga akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di Bawaslu gitu. Baik, Ibu, ini kan untuk pelaksanaan kampanyenya sendiri kan melalui debat publik dengan pertemuan terbuka sudah tidak boleh, Ibu. Iya. Lalu apakah tidak ada ini pengganti kedua kegiatan tersebut untuk dilaksanakan pada saat kampanye? Iya, ada dong. Ya, jadi di masa pandemi ini semua sudah diatur ya. Jadi tidak menghilangkan hak dari pasangan calon ya, begitu. Jadi debat bisa dilaksanakan melalui melalui media sosial, melalui daring. Lalu tetapi pembatasan orang yang hadir. Jadi hanya paslonnya yang hadir, lalu ada tim kampanye, ada 5 orang anggota KPU di dalamnya, dan ada beberapa kru, mungkin ada petugas keamanan, lalu ada Bawaslunya ya di dalamnya. Jadi dibatasi begitu, tetapi tidak membatasi bagaimana mereka menyampaikan visi dan misinya. Nah, disinilah hak dari paslon itu dijamin oleh KPU begitu, oleh peraturan kita. Jadi tetap ada, Mbak, jangan khawatir. Bahkan itu lebih mengudara lagi karena bisa kita lihat di Twitternya, di Facebooknya, di Instagramnya, baik dia melakukan secara live streaming begitu. Lebih luas ya, Bu, jangkauan penontonnya ini kalau menggunakan media sosial. Jadi sebetulnya pandemi COVID ini sebetulnya ada manfaat juga. Iya, jadi biar kita di mana di dalam kamar bisa nonton, wah ini ada kampanye, ini ada debat. Ada kemarin orang, Bu, biar di tempat tidur bisa nonton. Iya, karena memang kita bisa melihatnya dari berbagai media yang ada begitu. Bisa dimanapun dan kapanpun. Iya, begitu. Jadi nggak perlu lagi dong harus datang ke tempat lokasi, ya, dan kerumunan. di media sosialisasi atau kampanye di media daring ini tidak dibatasi waktunya ya. Jadi biar malam kita bisa melakukan itu. Karena untuk media daring tidak dibatasi harus siang begitu. Kalau pertemuan terbatas itu dibatasi waktunya begitu. Kalau ini kan semua pelaksanaan kampanye ini kan tentu KPU sendiri tidak melaksanakan pengawasannya sendiri ya, Bu ya. Iya. Pasti ada koordinasi dengan stakeholder. Bawaslu, Iya, Bawaslu. Ada kepolisian, juga ada teman-teman dari pemerintah, mungkin dari Kesbangpol, yang Satpol PP, yang banyak, dan seluruh stakeholder pemerhati bagaimana menjadikan pemilu kita ini akan berjalan lancar, aman, tertib, dan sehat. Juga dari teman-teman dari Dinas Kesehatan yang termasuk di gugus tugas untuk pandemi COVID ini. Jadi koordinasinya sampai saat ini masih berjalan dengan bagus sekali, Bu. Bukan sampai sekarang, dan memang harus gitu. Harus ya. Jadi selalu ini koordinasi bahkan selalu dilaksanakan. KPU hari ini akan menandatangani fakta integritas begitu. Fakta integritas yang menyatakan bahwa seluruh penyelenggara pemilu bersama stakeholder dan pasangan calon itu menjaga stabilitas dan melakukan semua kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 begitu. Jadi ada salah satu cara progresif ini untuk meyakinkan tidak hanya pemilih tapi seluruh masyarakat bahwa
pasangan calon ini punya integritas Iya. untuk menjaga keselamatan para pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara Iya, nanti pada ya. tanggal 9 nanti gitu. Apakah Ibu ada pesan atau himbauan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun 2020 Iya. ini? Ya, jadi himbauan saya selaku komisioner KPU provinsi yang pertama adalah kepada penyelenggara dulu ya, kepada teman-teman penyelenggara di seluruh provinsi Gorontalo dan seluruh se-Indonesia ya, karena ini mungkin bisa ditonton oleh seluruh penyelenggara yang ada di Indonesia. Mari kita bersatu, mari kita semangat bekerja sehat, bekerja semangat. Insya Allah kita bisa melaksanakan tugas yang saya yakin dan percaya ini adalah tugas baru ya di masa pandemi, tetapi yakin dan percaya bahwa dengan dengan rahmat Allah, dengan kekuatan kesehatan dan semangat kita menyelenggarakan pilkada ini, insya Allah kita bisa menyelenggarakan ini tanpa harus ada klaster baru dari pilkada ini gitu. Amin. Semoga Amin. Ibu ya selalu dapat dilaksanakan ini pengetatan protokol kesehatannya Ibu ya, biar kita dapat melaksanakan pilkada ini dengan selamat, Iya. dengan sehat begitu. Semakin diperketat dan Semakin sangat diperketat. ketat begitu. Oh, baik. Ibu terima kasih kembali sudah hadir untuk yang ketiga kalinya di podcast Kotak Suara KPU Provinsi ini. Jadi biar ini juga Bu, penonton semoga semakin dapat informasi yang bermanfaat Iya, bagus. ini. Ini juga tujuan kita mengadakan podcast ini supaya teman-teman sahabat pemilih tidak mencari-cari di mana lagi, buka aja podcastnya KPU Provinsi, kita bisa mendapatkan informasi dari situ gitu. Baik, sahabat pemilih, selesai juga perbincangan kita pada pagi hari ini, dan semoga sahabat pemilih mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kita. Semoga juga teman-teman sahabat pemilih dapat selalu mengutamakan kesehatan dan menjaga protokol kesehatan COVID-19. Sahabat pemilih, regulasi yang telah dirancang dan dikeluarkan oleh KPU serta penegakan peraturan yang dilaksanakan oleh stakeholder kita tidak akan ada artinya apabila tidak ada kesadaran dari diri kita semua untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi, diperlukan kesadaran dari diri kita semua untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin untuk menciptakan pilkada serentak yang aman dan selamat. Sahabat pemilih, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, kalian dapat mengunjungi laman resmi kami di gorontalo.kpu.go.id. Kalian juga bisa memfollow akun media sosial kami di Facebook, Instagram, dan channel YouTube KPU Provinsi Gorontalo. Sahabat pemilih, sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini, dan sampai jumpa lagi di podcast Kotak Suara selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat. kuat.